Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kawan-kawan semua. Alhamdulillah guys, baru saja kita selesai secara progres keseluruhan tadi pengaturan kabel dan pemasangan kombinasi ampli, dan yang kedua kurang lebih 2 jam lalu kita sudah selesai penyemprotan cairan perangsang birahi bagian akhir dari proses kerja kita. Alhamdulillah hari ini hari kelima kita finish. Begitu banyak problem permasalahan yang coba kita perbaikin dan kita benahin. Dari awal rencana target progres kerja kita perkirakan 3 hari, ternyata tidak terkejar. Karena segala sesuatu saya harus pastikan proses pengerjaannya tepat sasaran. Jadi kita akan sedikit review guys. Ini bangunan. Kita akan sedikit review. Ini bangunan adalah bangunan alih fungsi daripada rumah. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa bangunan ini sudah lama lumayan berproses. Saya tidak mau mengatakan bahwa ini bangunan zong, karena memang sudah ada burungnya. Dan yang kedua, saya tidak ingin mengatakan ini strategi tekniknya salah, karena tugas saya di sini memperbaiki yang mana perlu diperbaikin. Intinya seperti itu. Ketika sudah ada burung, saya juga tidak mau dianggap bahwa ada anggapan sebagian orang ketika banyak burung dan sebagainya dimanfaatkan untuk sebuah promosi dan sebagainya. Tapi saya tidak. Artinya kita menyampaikan apa adanya. Jadi permasalahan pada bangunan ini bro, berdasarkan analisa yang saya lakukan dan sebagian pengamatan yang saya lakukan berjalannya proses pekerjaan ini, kita menemukan beberapa titik permasalahan. Ini salah satu bangunan nih bro. Ini salah satu bangunan yang menurut saya burungnya lumayan bagus. Burungnya lumayan bagus. Tapi permasalahannya yang paling krusial menurut saya adalah kenapa burung ini tidak berminat untuk berkembang biak. Tidak berminat untuk berkembang biak di bangunan ini, karena ada beberapa permasalahan yang saya amati secara langsung. Yang pertama masalah suhu bangunan ini. Suhu bangunan ini menurut saya sedikit ekstrim. Kenapa saya bilang sedikit ekstrim? Karena memang bangunan ini adalah alih fungsi daripada rumah. Kebetulan rumah loteng, jadi ini ukurannya sekitar yang di atas itu kalau tidak salah 68, yang di bawah ini mengecil lagi. Dengan sistem void 1,5 kali 1,5 meter. 1,5 kali 1,5 meter. Jadi dari permasalahan analisa yang kita lakukan, terutama untuk suhu bangunan ini, yang dimana menurut saya sedikit ekstrim, karena begitu kita masuk pintu dan membuka pintu itu kesan hawanya ini seakan-akan kita mau masuk kulkas. Nah guys,
Jadi mulai sekarang bro, harus kita rubah mindset kita tentang teknik strategi budidaya walet ini. Harus kita rubah mindset kita. Kenapa? Karena tidak zamannya lagi dan tidak saatnya lagi kita berpikir bahwa bangunan ini gelap dan dingin. Tapi kita akan kembali kepada sistem reproduksinya, sistem perkembangbiakannya. Itu yang harus kita gali terus. Dari suhu yang ada, saya menemukan beberapa permasalahan, terutama terjadinya beberapa gagal embrio. Ini yang menurut saya masalah serius. Kalau sudah satu ruangan terjadi di beberapa titik sarang, terjadinya gagal embrio. Nah, ini harus kita tanggapi secara serius ini bro. Jangan remehkan masalah gagal embrio ini. Karena insting burung ini menurut saya dengan generasinya. Kalau tidak berkembang atau gagal menetas di beberapa kali dia bertelur, secara insting alaminya kemungkinan burung ini akan pindah kalau menurut saya. Karena generasinya tidak pernah jadi. Nah, yang kedua adalah masalah sistem audio. Suara tarik di bangunan ini lumayan banyak, beberapa titik kemarin, dan kita rubah dan lebih fokuskan kepada satu titik arah. Dan yang berikutnya adalah sistem Twitter inap dengan komposisi yang lumayan, sehingga kesannya lebih bising menurut saya. Jadi daripada itu semua bro, ada yang paling krusial lagi dan paling bermasalah lagi, yaitu masalah kualitas sirip. Sirip ini sudah banyak terkontaminasi oleh penggunaan atau bahkan coba-coba untuk menggunakan parfum dengan berbagai merek. Makanya sering saya sarankan kepada kawan-kawan, apapun jenis penggunaan parfumnya, cukup aplikasikan di area dinding dan lantai saja. Karena kualitas sirip harus kita nomor satukan. Kedua, apabila kayunya tidak mendukung, akan muncul biang-biang jamur, penyebab terjadinya jamur. Ini yang harus kita antisipasi bro. Karena adaptasi burung, bagian akhir adaptasi daripada burung yaitu sirip. Simpel, dia suka dia tinggal, tidak suka dia pergi. Di sini juga saya mengharapkan kerjasama daripada yang punya bangunan. Artinya untuk mendukung proses atau mendukung teknik, strategi atau metode yang kita lakukan di bangunan ini, biar seiring sejalan. Kita istilahnya sudah habis-habisan masalah teknis dan strateginya, tapi tidak didukung oleh yang punya bangunan juga, kita akan berjalan pincang. Nah, di sini perlu kerjasama kita. Besar harapan daripada yang punya bangunan, termasuk saya yang sebagai pekerja, lebih besar dari apa yang diinginkan oleh yang punya bangunan itu. Saya dalam teknis bekerja, saya rasa semua orang tidak ada yang maunya gagal, tidak ada yang mau bermasalah. Semuanya kita ingin sama-sama sukses dan sama-sama mendapatkan rezeki. Oke bro, apakah kita langsung keliling-keliling atau bagaimana? Dan sedikit lagi, mohon maaf kepada kawan-kawan dan sebagainya, masalah suara dan sebagainya, saya kira memang semuanya perlu. Tapi ada yang lebih penting daripada itu semua. Tentunya kita harus mengkondisikan bangunan kita bagaimana memberi rasa aman untuk burung ini berkembang biak, bagaimana memberi rasa nyaman untuk burung ini tetap bertahan dan berkembang biak. Karena konsep kita ternak bro, dari awal kita start bangunan ini tidak ada yang melakukan pembibitan, tidak ada yang membawa indukan, tidak ada yang bawa anakan. Semuanya kita dapat dari lingkungan sekitar. Jadi apapun yang saya sampaikan ini bro, harap disikapi dengan akal sehat kita, akal cerdas kita. Karena
dalam setiap edukasi saya ingin mengajak kawan-kawan untuk mengandalkan daya pikirnya supaya tidak monoton di satu titik, di satu arah. Saya berdiskusi seperti ini bukan juga paling merasa hebat, bukan juga paling merasa jago, dan bukan juga paling merasa pintar. Tapi di balik itu semua, alhamdulillah banyak hal-hal positif yang kawan-kawan bisa ambil dan bisa diterapkan. Tidak semua ilmu walet itu diberikan secara gratis karena semua menyangkut masalah waktu. Tapi insya Allah bersama Sonjet lebih kepada tingkat pemahamannya saja untuk kita lebih cerdas memilih, memilah, dan menggunakan itu. Jadi tugas saya di bangunan ini, bro, alhamdulillah di hari kelima ini kita finish. Ada pertanyaan kawan-kawan kemarin masalah bangunan kecil begitu, kenapa progresnya sampai berhari-hari? Ya, saya mengatakan saya hanya bisa memaksimalkan itu saja. Dan yang paling penting guys, daripada proses kerjaan kita ini, yang banyak kita benahin adalah titik akses. Yang kedua adalah sistem sirip, kualitas daripada sirip. Karena void ini 1,5 kali 1,5, jadi kebiasaan saya menggunakan tarik ekstafet. Nah, kesan saya supaya tingkat kebisingan pada area void ini tidak berlebihan, karena mengingat void adalah area terkecil. Nah, seperti ini 1,5 kali 1,5 dengan penggunaan tweeter yang berlebihan akan kembali kepada tingkat kebisingan guys. Dan ini baru saja kita cor, sudah diuji dengan masuknya air hujan di LMB guys, karena guntur dan angin. Nah, kebetulan untuk internal, ini kita baru melakukan kurang lebih 2 jam lewat yang lalu, kita sudah melakukan penyemprotan cairan perangsang birahi. Dan untuk sistem kabel kita guys, nah ini dia guys, kemarin itu guys banyak betul tweeter tariknya di kiri kanan ini. Jadi kita fungsikan satu titik saja untuk larnya. Kemudian untuk ruang inap, nah kebetulan di sini ruang inapnya ukuran 4x4 guys. 4x4, saya menggunakan hanya 5 biji tweeter saja. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5. Alhamdulillah untuk kualitas sirip sudah kelihatan glowing. Kemarin penuh dengan serbuk-serbuk putih dan selesai kita proses sterilisasi. Nah guys, ini. Dan sirip kita juga menggunakan sistem les untuk lebih memudahkan burung mencari tempat di sirip. Dan yang kedua, kebetulan bangunan ini daya lembabnya over dan tingkat dinginnya juga tinggi. Jadi di bawah jadi ini adalah triplek yang menurut saya sangat bermasalah karena ini bangunan lembab dan dingin. Jadi daya lembabnya diserap oleh triplek sehingga mengeluarkan bau lem. Alternatif yang kita lakukan adalah melapisi dengan menggunakan terpal seperti ini guys. Untuk sistem les kita guys, ini kurang lebih 3 atau 4 jari daripada area plafon. Yang yakin silahkan dipakai, yang tidak yakin jangan dicoba, karena semua butuh proses. Ini sisa les kita yang tersisa guys. Nah, untuk ruangan ini kita hanya menggunakan fokus titik tarik di ruangan ruangan 2x4 ini guys. Ini ruangan 1,5 kah?
1,5 kali 4. Nah ini guys. Jadi ini guys, semua baskom semuanya, pasir-pasir yang bercampur air semuanya sudah kita kasih keluar. Kita lanjut ke atas karena ini bangunan kecil, hanya 2 lantai dan bekas rumah. Untuk lar kita menggunakan 1 biji tweeter saja. Kemarin ada di sini 1, di sini 1 dengan konsep suara yang beda. Entah konsep dari siapa saya tidak tahu. Kebetulan ini kamar ukuran seperti yang di bawah tadi, 1,5 kali 4 meter. Nah, ini guys. Jangan dikira sirip sudah penuh dengan sarang. Bisa kawan-kawan lihat. Dan lar kita hanya ada 1 titik arus terbangnya. Siripnya alhamdulillah sudah glowing. Ini yang jadi problem kemarin guys, yang terkontaminasi oleh penggunaan penyemprotan secara langsung. Dan beberapa bekas sarang sudah kita scrub atau kita bersihkan, sudah tidak ada bekas-bekas sarang yang berlebihan. Oh, seperti ini guys. Ini bekas-bekas sarangnya sudah aman. Ini. Dan di sini kita mengadopsi sistem les guys ya, sistem les. Jadi jangan dicari sarangnya bro ya. Jangan dicari sarangnya dulu karena kita masih proses. Di sini saya menggunakan sistem tweeter, di tengah menggunakan sistem sambut balik. Kemudian di sana ada satu, dan kebetulan ruangan ini ukurannya 4 kali 4. Dan ini 1 guys. Untuk jalur tweeter arus terbang atau tarik, kita ikutkan dengan lar karena ukuran bangunannya kecil. Jadi untuk ruangan di sini tidak ada tarik-tarikan, tidak ada. Di sini kita menggunakan 3 biji tweeter saja. Ini 1 dan ini 1. 3 saja guys. Kemudian untuk void kita, ini dia guys. Dari tarik kita ada tarik ekstapet. Saya namakan tarik ekstapet karena memang voidnya kecil, ukuran 1,5 kali 1,5. Jadi harus kita buat ekstapet dengan titik atas. Kalau untuk lar seperti biasa, kita cuma menghadapkan ke depan, tidak ditembakkan ke monyetan. Oke bro, hanya itu yang yang bisa saya review buat kawan-kawan semua. Semoga ada hal yang bermanfaat daripada video ini, terutama dalam kita berpikir secara logis dan masuk akal. Alhamdulillah hari ini kita finish di hari kelima untuk bangunan 2 lantai ini. Semoga kedepannya lebih berkembang dan burung lebih berminat lagi untuk berkembang biak di bangunan ini guys. Tidak hanya sekedar menitipkan kotoran, tidak hanya sekedar numpang tidur, tapi harapan kita bagaimana supaya dia berminat dan berkembang biak di sini. Oke, hanya ini saja yang bisa saya reviewkan kepada kawan-kawan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada dalam penyampaian kalimat atau kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya. Karena kita masih proses belajar. Sampai jumpa di live kita di kondisi dan di bangunan yang berbeda. Semoga di semua video saya bisa diambil hal-hal yang positifnya, terutama untuk peningkatan daya kualitas mental kita terhadap proses daripada beternak walet ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bro. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam waras, salam sonjet.